Om Swastiastu, selamat siang anak-anak. Ibu, Selamat Siang, siang, Ibu. Swastiastu. Selamat siang, Ibu. Apa selamat siang Ibu. sebagai umat beragama kita wajib bersyukur dan selalu bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Nah, sebagai salah satu wujud syukur kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing atas segala berkat yang sudah diberikan dan semoga kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran. Ibu pimpin langsung ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sekarang Ibu mau melakukan absensi sesuai dengan absen kalian dan ketika Ibu menyebutkan nama kalian, silakan open mic ya. Ibu kangen sekali dengar suara kalian karena kita libur lama. Oke, kita mulai absen 1, Yuli Puspita hadir. Hadir, Bu. Rusmana Dewi. Rusmana Dewi. Sinyalnya gangguan kayaknya Bu. Oh, Rusmana gangguan sinyal. Tapi ada di room kan ya? Ada Ibu. Ada, Bu. Ada Oke, Ibu. lanjut Julianingsih. Hadir, Bu. Ya, Givi. Hadir, Bu. Minanti. Hadir, Bu. Yulia Agustin. Hadir, Ibu. Angga Febrianto. Selalu setia di kelas Ibu. Oh, terima kasih. Suparta. Siap Ibu. Oke, Sonita. Hadir Ibu. Okta. Hadir Bu. Hadir dong, Bu. Hadir. Oke, Yata. Terakhir. Pasti hadir. Oke, good job. Oke, tadi Rusmana kelihatan live meeting ya. Jadi inilah salah satu kendala pembelajaran daring. Kita harus memperkuat sinyal kita. Dan Ibu absensi satu-satu itu untuk mengetahui keadaan sinyal di tempat kalian. Takutnya kalian terus nggak open mic. Jadi kelihatannya, oh saya ada Bu. Padahal sebenarnya itu close kamera, ya pergi. Ibu takutnya seperti itu. Jadi karena sudah mendengarkan suara kalian, Ibu menjadi terasa melepas rindu mendengar suara-suara kalian, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran, yuks. Masih ingatkah kalian pelajaran kita pada pertemuan terakhir, anak-anak? Nggak ada yang Masih, Bu. Oh iya. Saya, Bu. Iya, Julia, silahkan. Kita belajar tentang asam, basa, dan garam, Bu, minggu lalu. Wah, kamu luar biasa sekali ya, Julia masih ingat. Ibu senang sekali deh. Terus kalau misalnya masalah yang kita bahas di pertemuan terakhir tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Kalau tentang asam basa garam yang itu, ada satu masalah yang kita bahas melalui percobaan. Oh iya, Okta, silakan Okta. Okta. Itu kasus yang kita bahas itu kasus, ya Ibu, kasus yang kita bahas itu tentang kasusnya Marsha Bu, yang bajunya kena jamu kunyit, terus berubah warna dia saat dicelupkan ke larutan deterjen. Ya, masalah yang kita bahas itu tentang jamu kunyit yang tumpah di kaosnya Marsha, kemudian berubah warna setelah dicelupkan ke larutan deterjen. Jadi, pembelajaran sebelumnya bermakna bagi kalian karena kalian bisa menyebutkan apa topiknya, apa masalah yang dibahas. Terima kasih ya, semoga pertemuan ini juga bermakna bagi kalian. Selanjutnya, nah, pada pertemuan ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita tuntaskan. Kegiatan pertama, melalui menyimak tampilan PowerPoint, menyimak tayangan video, dan kegiatan diskusi, kalian dapat menjelaskan teknik pemisahan campuran secara filtrasi dengan benar, dan juga menganalisis cara pemisahan campuran dengan teknik sublimasi dengan benar, dan terakhir menganalisis cara memisahkan campuran dengan teknik distilasi dengan benar. Melalui kegiatan percobaan, kalian dapat merancang percobaan filtrasi untuk pemisahan campuran dengan air kotor dengan baik, kemudian menyusun laporan hasil pemisahan campuran dengan teknik filtrasi pada air kotor dengan lengkap.
Nah, kalau seperti itu tujuan pembelajarannya, adakah yang bisa menebak kita akan belajar apa hari ini, anak-anak? Ada yang bisa menebak? Memisahkan campuran ya, Bu, ya. Campuran, Bu. Ya ampun, Juli dan Suparta keren sekali deh. Hari Bu. ini kita akan Mereka baru belajar. pacaran, Bu. Ya Kompak Ibu Tuhan. sama Juli, Bu. Oh gitu. Kemudian Angga baper. Saya nunggu Ibu. Iya Bu, Oh dia my bilang sering curhat Bu. God. Angga itu baper. Angga jangan Saya yang baper-baper. jawab, Bu. Iya, luar biasa ya kalian semangat sekali. Berarti memang kalian perlu libur dulu ya supaya bisa nge-recharge kembali energi dan pikiran kalian. Oke, topik yang kita bahas hari ini cara memisahkan campuran ya anak-anak. Nah, karena kalian baru kelas 7 semester 1, ada baiknya Ibu melakukan kegiatan memberikan bagaimana sih manfaat pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari ini. Jadi setelah kalian belajar ini, manfaatnya bisa memilih teknik yang tepat ketika harus memisahkan campuran sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, karena kita berada di Bali, Ibu punya satu topik lokal genius bagi kalian, yaitu lengis tandusan. Ada yang pernah dengar lengis tandusan atau tidak pernah sama sekali? Pernah, Ibu. Pernah Bu, pernah. Pakai buat sambal mata enak, Bu. Wah, jadi lapar ya Angga ya. Sambal matah enak. Saya pernah, Ibu. Iya. Oh, Nenek pakai nangis, Bu. saya buat Pakai lengis nangis. tandusan Bu. Oh iya. Kalau Yata, neneknya buat lengis tandusan bisa dibantu gimana? Apa kelapanya langsung dicelempung gitu di minyak sehingga jadinya lengis tandusan? Sebentar, kita ada temen dari luar Bali ini. Lengis tandusan itu gini Bu, nenek saya sih bilang lengis tandusan itu minyak yang terbuat dari kelapa Bu. Iya, Nah benar jadi sekali. ya Oh, minyak kelapa ya, Bu ya? Iya, Minanti. Kalau di Bali namanya lengis tandusan, seperti itu. Iya. Saya juga baru tahu, Bu. Iya, Yulia. Jadi nanti kalau misalnya kalian tidak mempelajari teknik pemisahan campuran yang tepat, jangan-jangan kelapa utuh kalian masukkan ke dalam minyak, jadi lengis tandusan. Bukan seperti itu. Itu prosesnya gimana ya, Teh? gini Bu, kalau saya kan ada nih kebunnya nenek ini dari gini dulu Bu, dari metik kelapa. Terus kelapanya dipilih yang sudah tua-tua Bu. Saya itu diparut, kemudian diambil itu yang isi buah kelapanya Bu, Ya. nyuhnya Bu. Nah, setelah itu diparut Bu. Parut ya, dikikih pokoknya Bu. Iya, Nah, dikikih. itu dikikih, nenek bilang dikikih. Kadang kalau nenek capek pakai mesin. Nah, di sana 1.500 satu bungkul Bu bayarnya. Nah, Promosi di sana, ya. Bu, ya. Bu. Terus Iya. Bu, pantesan mukanya Yato berminyak, Bu. Dia sering buat minyak. No body shaming ya ya. dong. Kemarin pas liburan Idul Fitri bantuin nenek sekalian di sana. Luar biasa sekali ya, Teh ya. Oke. Jadi nanti Nah, itu dah. parutannya itu diapain ya, Teh? Parutannya itu dijadiin santan Bu, buatin santan. Terus setelah udah jadi santan, baru direbus Bu. Nah itu udah direbus lama kelamaan akan muncul minyak-minyaknya Bu, yang paling atas. Nah, minyak itu udah diambil dipisahkan. Jadi deh minyak kelapa, minyak tandusan. Luar biasa. Berarti Yata praktek duluan ya, baru tahu teorinya ya. Oh, lihat-lihat aja Bu. Berarti sudah kontekstual ya. Selanjutnya kita fokus lagi ya. Kita akan membahas tentang langkah pembelajaran supaya kalian jelas apa sih what next gitu. Jadi selanjutnya kita akan ada pembagian kelompok masih sama sih seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian penyampaian masalah, menyusun rumusan masalah, menyusun hipotesis masih sama Nana seperti sebelumnya, tapi Ibu ingatkan kembali memori-memorinya harus dipanggil kembali recall. Kemudian ada kegiatan kelompok yaitu percobaan dan diskusi, kemudian ada presentasi, kesimpulan dan refleksi, dan terakhir seperti biasa adalah kuis. Nah, sekarang teknik penilaian. Selama kegiatan pembelajaran ini, kalian akan melalui teknik penilaian sikap, tapi penilaian sikap ini bukan Ibu yang menilai.
Jadi kalian menilai diri kalian sendiri, self assessment, dan nanti akan Ibu berikan link Google Form-nya setelah pembelajaran berakhir. Silakan kalian nilai dengan jujur. Bagaimana, apakah kalian paham ataukah tidak? Nanti ada tinggal yes, no, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dan di kelas 7 KKM kalian 75 ya. Selanjutnya itu ada penilaian keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti ada merancang, berarti ada video yang harus kalian kumpulkan selama merancang alat dan juga menyusun laporan secara individu berdasarkan hasil percobaan. Sampai di sana ada pertanyaan tentang penilaiannya? Apa Ya, Ibu. sudah? Tidak, Ibu. Oke, sudah cukup jelas Tidak, ya? Ibu. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengingat kembali kelompok yang sudah pernah kita bagi sebelumnya di kelompok A, di kelompok B, di kelompok C. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita ke permasalahan. Permasalahan yang kita akan bahas dan selidiki pada pertemuan ini tentang gambar itu. Made tinggal di daerah Jimbaran. Daerah tempat tinggal Made sangat jarang turun hujan sehingga gersang dan tandus. Tampak seperti gambar ya. Ketika hujan turun lebat, Made dan masyarakat di sana menampung air hujan di bak penampungan yang besar. Namun, air hujan yang ditampung kadang-kadang tidak jernih atau sedikit butek. Made berharap bisa mendapatkan air jernih sebelum dimasak. Nah, itu keadaan dari tempat tinggal Made. Nah, di daerah Made banyak terdapat batu kerikil, batu padas, ada iju, ada pasir, dan juga arang. Bantulah Made untuk mendapatkan air yang jernih. Buatlah sebuah alat filtrasi yang efektif dari bahan yang ada, kemudian menghasilkan kejernihan yang baik dan proses yang cepat. Seperti itu. Nah, sekarang kita menyusun rumusan masalah ya. Ada yang bisa bantu nggak? Berdasarkan deskripsi permasalahan tadi, rumusan masalahnya kira-kira apa? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Suparta. Rumusan masalahnya, Bu. Tadi kan Ibu bilang apa itu bahan-bahan dari kerikil, batu panas, itu, Bu ya. Iya, Terus benar. apa sih sebenarnya itu, Bu ya? Sehingga dari sana saya melihat jadinya rumusan masalahnya, Bu, seperti ini. Apakah dengan memanfaatkan bahan yang ada di daerah Made seperti batu kerikil, batu tanas, itu dapat nggak dia membuat air jernih, air keruh itu menjadi jernih dia, Bu? Oh, luar biasa sekali ya Made ya. Jadi rumusan masalah yang dibuat oleh Made itu adalah apakah dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar daerah Made itu dapat membuat air keruh menjadi air jernih. Ada yang bisa membuat rumusan masalah lagi? Paling tidak minimal kita punya 2 rumusan masalah pada kegiatan ini. Ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Oke, Angga. Akhirnya Ibu dengar suara kamu lagi. Soalnya Oh iya, Okta. Angga Iya, dulu ya. Ibu. Iya, Angga Iya, mau Ibu. rumusan masalahnya apa kira-kira? Dari tadi saya berpikir, Bu, kan tadi dibilang airnya butek ya, atau sedikit keruh ya. Nggih. Bagaimana ya cara kita, karena ada barang-barang yang tidak berguna tadi, gimana ya cara kita bisa membuat alat untuk merancang alat filtrasi untuk membersihkan air itu, Bu ya. Oh, luar biasa ya, Angga. Benar sekali ya. Jadi kalau misalnya Ibu haluskan lagi, rumusan masalah dari yang disampaikan Angga itu bagaimana cara merancang alat untuk menjernihkan air yang keruh menjadi jernih, seperti itu ya. Oke, Iya, Ibu. terima kasih Suparta dan Angga. Nah, sekarang kira-kira nih, apa sih dugaan sementara kalian berdasarkan rumusan masalah yang sudah disajikan tadi? Saya, Bu. Oke, Ayo, Bu. Yuli. Aduh, Coba. Ibu seneng kali bisa dengar suara Yuli. Imut-imut ya seperti orangnya. Makasih, Bu. Iya. Apa dugaan sementaranya, Yuli? Kalau dari rumusan masalahnya Suparte, menurut saya bisa, Ibu, semua bahan digunakan untuk itu.
Oh iya, berarti tadi apakah dengan memanfaatkan bahan yang tersedia itu bisa menjernihkan air? Berarti menurut Yuli dugaannya semua bahan itu bisa digunakan untuk menjernihkan air, seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Yuli. Untuk yang terakhir, nah rumusan masalah yang kedua bisa dibantu nggak dugaan sementara jawabannya? Bisa, Saya Bu. Ibu. Ah, Minanti. Iya, Minanti. Silahkan Minanti. Kalau bisa disusun secara berurutan, kemudian diulang-ulang ya, Bu ya, supaya bisa dijadikan nanti penjernih air. Oh iya, mungkin bisa ya. Nanti kita coba. Dugaan sementara yang kalian buat, seperti yang Minanti katakan, disusun, diurut itu, dianggap bisa menyernihkan air, itu akan kita lakukan penyelidikan untuk membuktikannya. Terima kasih ya anak-anak. Nah, kita sudah menyusun rumusan masalah, sudah menyusun hipotesis. Langkah selanjutnya itu adalah kegiatan kelompok. Kalian dipersilahkan untuk live meeting, kemudian kalian silahkan melakukan diskusi secara kelompok di WA Group selama 20 menit. Bukan diskusinya 20 menit ya, sampai kegiatan merancang. Karena LKPD sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, maka diharapkan bahannya sudah ada. Kalian tinggal diskusikan. Nanti Ibu tunggu 20 menit kemudian join meeting. Jika ada kendala, silahkan telepon Ibu ya di WA. Ibu akan memfasilitasi kalian secara video call. Oke, terima kasih. Silahkan live meeting. Iya, Ibu. Ya Ibu. Iya, Bu. Baik anak-anak, tak terasa sudah 20 menit ya kalian melakukan kegiatan diskusi dan juga kegiatan percobaan. Nah, sekarang kita ke kegiatan selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Kelompoknya ada 3 tadi ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Siapa yang ingin mempresentasikan? Ada volunteer nggak? Nggak berani? Ya, saya, Bu. Coba, Oh, Bu. kelompoknya Suparta. Silakan kelompoknya Suparta, kelompok A. Tolong dipresentasikan lisan ya. Iya, Bu. Sudah terdengar, Bu, suaranya saya, Bu ya? Sudah. Silakan Suparta. Eh, berarti saya dari rumusan masalah ya, Bu ya? Nggih, silakan. Ya, dari rumusan masalah itu saya ambil dari diskusi tadi, Ibu. Oh Ya, iya. yaitu yang pertama, apakah dengan memanfaatkan bahan yang tersedia di daerah Made seperti batu, kerikil, batu pandas, itu dapat membuat air keruh menjadi bening. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara merancang alat untuk menjernihkan air dari bahan-bahan yang tadi saya sebutkan itu, Bu, di daerah Made. Seperti itu, Bu. Nggih. Kemudian hipotesisnya, yang pertama, yaitu bisa Bu menggunakan bahan yang tersedia di daerah Made. Kemudian yang kedua, bahan-bahannya itu disusun sedemikian rupa, bahan-bahan dari kikil, batu pandas, kemudian dituangkan air keruh itu, sehingga di bawahnya akan ada air jernih. Itu dugaan sementara sih, Bu. Mudah-mudahan nanti terwujud gitu, Bu ya. Baru sementara. Nggih, kalau tabel hasil pengamatannya gimana? Nah, untuk tabelnya ini, Bu, untuk di kelompok A itu menggunakan botol, kerikil, ijo, arang, dan pasir hitam, Bu ya. Oh iya. Itu hasil kesepakatan kan ya? Iya, Bu. Nggih. Gimana tabel hasil pengamatannya? Pada hasil pengamatannya itu rancangannya, Bu, sebentar, Bu ya. Nggih. Sinyalnya masih putus-putus, Bu. Sudah bisa masuk ya, Bu? Sudah. Silahkan dilanjutkan. Nah, di sini kan nama tabel hasil pengamatan itu menggunakan botol, kerikil, ijo, arang, dan pasir hitam, Bu. Nggih. Nah, di sini kita mencatat waktunya, Bu. Ketika kita istilahnya memberikan urutan ya, Bu ya, bahan botol, kerikil, ijo, arang, dan pasir hitam. Kemudian kita amati di menit yang kedua itu tidak ada apa-apanya, Bu. Terus di menit keempat itu
sudah mulai ada air bening yang tertampung, Bu. Mm-mm. Kemudian waktu yang ke-6 itu sudah mulai bening juga, Bu, sampai menit ke-10, Ibu. Oke, boleh Ibu sela dulu? Iya, Bu. Tabel hasil pengamatannya sudah dikumpulkan dengan anggota yang lain. Kira-kira rata-rata menit keberapa air itu bening? Ini Bu, setelah kami kumpulkan, Bu, dari 4 anggota kelompok, ternyata pada saat bening itu di menit ke-8, Bu, semuanya, Bu. Oh, seperti Di menit itu. ke-8 ya, dari Sonita, dari Yuli, dari Gipi, itu menit ke-8 ini, Bu, sudah mulai bening, dan menit 10 tentunya sudah bening semua, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Suparta untuk presentasinya. Boleh dibantu kelompoknya tidak? Masuk Suparta terus. Bisa dibantu? Siapa kelompoknya Suparta masih ingat? Sonita kelompoknya siapa? Iya. Kelompok A, Sonita, Yuli, sama Gipi, Bu. Oh, itu masih di mute, Sonita. Kelompok Suparta, Ibu. Oh, kelompok Suparta. Sekarang lanjutin presentasinya Suparta ya. Jawab pertanyaannya yang nomor 1. Yang pertanyaan mengapa kelompok itu ya, Bu? Iya. Mengapa kelompok kalian? Ya. Mm-mm. Iya, Ibu, kelompok kami memilih bahan ini dalam rancangan percobaan karena botol, kerikil, ijuk, arang, dan pasir hitam lebih murah dan mudah didapatkan, Ibu. Selain itu juga menggunakannya banyak bahan, maka penyaringannya akan lebih baik, Ibu. Iya, Kak. Nanti kita cross check dengan kelompok lain ya rancangannya. Kalau yang jawaban nomor 2? Nomor 2-nya, kami sepakat untuk merancang bahan sesuai pertanyaan nomor 1 karena kotoran akan tersisa di bagian atas bersama pasir hitam, kemudian sedikit yang akan melewati arang, kemudian ijuk dan kerikil terakhir sebagai penutupnya, Ibu. Oke, dilanjutkan. Silakan sampai nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk jawaban nomor 3, Ibu, kami mendapatkan hasilnya itu kisaran 25 sampai 50, Ibu. Untuk soal nomor 4, mengapa air yang tadinya keruh kemudian menjadi bening itu menurut kami karena partikel padat akan tersaring atau tertinggal pada bahan, sedangkan partikel air akan lolos melewati saringannya, Ibu. Lalu untuk yang kelima, apakah ada pengaruh jumlah bahan yang digunakan dengan kecepatan air mengalir hasil saringan? Nah, menurut kami, kelompok kami ada, Ibu. Semakin banyak bahan yang digunakan, maka semakin lambat airnya mengalir, Ibu. Wah, luar biasa. Itu Lengkap untuk sekali kelompok ya. kami. Oke, terima kasih Sonita. Mungkin bisa dilanjutkan anggota kelompok yang lain. Ada Yuli. Silahkan kesimpulan dari Ya, percobaan. Ibu. Ya. Ya, Ibu. Nah, untuk kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah kami lakukan, yaitu di mana yang pertama, bahan yang tersedia di daerah Made seperti kerikil, ijuk, arang, dan pasir hitam dapat digunakan untuk menjernihkan air yang keruh. Kemudian kesimpulan yang kedua yang kami peroleh yaitu cara merancang alat filtrasi untuk menjernihkan air dari bahan yang tersedia di daerah Made adalah menyusun bahan yang tersedia itu secara berurutan dan berulang-ulang. Terima kasih, Bu. Oh, terima kasih. Ayo beri aplaus untuk kelompok A. Luar biasa ya, sangat memahami dan penuh percaya diri sekali kelompok A di bawah koordinator Suparta, ada Sonita dan ada Yuli. Tapi tadi Ibu lupa mempersilahkan Givi juga untuk ikut berpartisipasi. Maaf ya Givi ya. Itu artinya kelompok A sudah melaksanakan kegiatan dengan baik karena sudah percaya diri sekali tadi menampilkan dan menjawab dengan baik pertanyaan. Nah, sekarang kita ke kelompok B yang dikomandoi oleh Yulia. Bagaimana rancangan di kelompok B, Yulia? Pada intinya sama, Bu, cuma kami ijuk itu kami menggunakan sabut kelapa, Bu. Nah, saya kan di rumah memang di sawah saya tuh ada kelapa, makanya nenek saya itu sering buat minyak itu tadi, Bu. Oh iya, Nah, kalau benar. misalkan saya
hijaunya itu ganti sabut kelapa bisa kan, Bu? Soalnya Oh, juga hasilnya sama, bisa memperoleh air yang jernih juga. bisa. Gitu, Bu. Jadi ada perbedaan penggunaan bahan ya di kelompok A dan kelompok B, itu ada sabut kelapa. Memang di permasalahan di daerah Made itu tidak ada sabut, tapi kelompok B kreatif sekali mengganti ijuk dengan sabut seperti itu. Nanti itu silahkan ditambahkan di hipotesisnya ya, Yulia dan kawan-kawan, ada Minanti, Okta, dan Julia Ningsih. Itu kenapa menggantinya itu juga dijelaskan. Oh Kemudian iya. hasilnya juga sama ya. Apa namanya, airnya itu mulai muncul di menit ke-10 sih, Bu, Oh gitu. gitu. Kenapa kira-kira kalau Suparto pakai ijo di menit ke-8, kalau di Yulia menit ke-10 kalau pakai sabut? Kira-kira kenapa ya? Ada perbedaan karakteristik bahan kah? Iya, sepertinya karena memang sabut kelapa itu kan dia lebih rapat seratnya itu, Bu, dibanding ijo. Mungkin Oh, seperti itu, Bu. oh iya, luar biasa sekali ya. Terima kasih ya Yulia ya. Nanti tolong Ibu akan lihat laporan kalian tentang hipotesis tambahannya itu. Karena di permasalahan kita mengangkat ijuk, tapi pandemi Ibu tidak boleh memaksa kalian harus pakai ijuk, tidak. Tapi kalian kreatif sekali mengganti bahan yang tidak ada dengan sabut kelapa yang melimpah ada di tempat kalian. Terima kasih ya Yulia dan kawan-kawan. Oke, Ya, selanjutnya sama-sama. bagaimana kelompok C ya? Kelompok C rancangannya seperti apa? Kelompok C, saya Iya, yang mewakili Bu menyampaikan enggak. kami hampir sama Bu dengan kelompok A Bu. Namun kecepatan air rata-rata muncul itu di menit ke-10 Bu. Oh, menit ke-10. Lebih lambat ya, ya. Untuk rancangannya sama, tapi kecepatannya berbeda ya. Mungkin nanti di Iya Bu. apanya yang beda kira-kira? Kenapa lebih lambat? Menurut dugaannya Yata kenapa? Karena kita daring, kita nggak bisa membandingkan langsung ya jadinya ya. Ya. Mm-mm. Apa karena kita tebal-tebal Bu ya ngisi, banyak-banyak ngisi ya? Oh, mungkin. Jadi perbedaan. Karena saringannya itu tergantung bahan yang digunakan sebagai filtrasinya ya. Terima kasih ya kelompok A, B, C sudah melaksanakan kegiatan praktikum dan penyelidikan dengan baik. Ibu senang sekali. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan sebagai janji Ibu tadi. Nah, untuk bahan ajar, di materi penguatan ini sudah tersedia di bahan ajar yang sudah Ibu berikan di WA Group, itu teknik pemisahan campuran. Ada banyak materi advance di sana, salah satu contohnya itu sentrifugasi dan dekantasi, tapi karena waktu kita terbatas, Ibu cuma mengambil 3 saja dari teknik pemisahan campuran. Nah, untuk teknik pemisahan campurannya itu ada di buku kalian. Yang pertama itu filtrasi. Pada manfaat dari mempelajari teknik pemisahan campuran ini nanti pada saat membuat lengis tandusan jangan sampai kelapa utuh itu dimasukkan ke minyak ya. Jadi dibuat dulu santannya dengan cara disaring. Dengan disaring itu memanfaatkan teknik filtrasi yaitu metode pemisahan yang memisahkan padatan dan cairan dengan menggunakan saringan seperti tampak pada gambar. Kemudian teknik yang kedua itu adalah sublimasi. Sublimasi ini didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zatnya itu bisa menyublim, sedangkan yang lainnya tidak dapat menyublim. Dan yang terakhir kita bahas di pertemuan ini adalah penyulingan, nama lain dari distilasi, itu karena perbedaan titik didih. Nah, perbedaan titik didih ini juga ada di lengis tandusan tadi. Jadi, lengis tandusan itu secara tidak langsung ada teknik pemisahan apa aja? Distilasi. Distilasi dan filtrasi. Ya, benar sekali. Filtrasi. Jadi, dalam satu kegiatan itu ada 2 teknik, jangan sampai tercampur. Itulah manfaat kita mempelajari materi ini dan kalian mengetahui karakteristiknya ya, anak-anak ya. Kalau misalnya distilasi itu ada penyulingan minyak juga. Nah, selanjutnya, adakah yang bisa membantu membuat kesimpulan? Siapa yang bisa buat kesimpulan? Boleh saya Bu? Boleh, silakan Yata. Yata aktif sekali Saya ya. coba Bu ya. Oke, Ya dong, Okta. Bu. Iya. Setelah Yata dan Okta ya. Oke, siapa duluan Bu? Yata dulu, silakan Yata. Oke, gini Bu, kesimpulan yang bisa saya dapatkan berdasarkan pelajaran hari ini,
yaitu bahan yang tersedia di daerah Made, itu semuanya Bu, kerikil, ijuk, arang, dan pasir hitam dapat digunakan menjernihkan air yang keruh, termasuk tadi sabut kelapa yang dilakukan oleh percobaan yang dilakukan oleh kelompoknya Yulia. Iya. Ada yang mau menambahkan lagi? Okta jadi menambahkan, Okta? Iya Bu, jadi pada kasus tadi Bu, tadi kasus apa namanya, jenis tandusan, itu ada penyaringan, filtrasi, dan juga destilasi Bu. Iya, kita belajar banyak sekali ya hari ini. Terima kasih sudah membuat kesimpulan. Dan selanjutnya kita melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran ya anak-anak? Bu, Iya, Yata, silakan. saya sangat senang sekali Bu. Nanti Kenapa? pokoknya saya mau mencoba Bu. Saya tukar-tukar coba Bu. Apa itu? Kok bisa ya? Kelompok kami 10 menit, yang kelompok yang lain bisa lebih cepat. Saya coba tukar-tukar Bu. Oh, seperti itu. Luar biasa ya, Yata. Rasa ingin tahunya ya. Kenapa dia tadi dapat 10 menit, padahal rancangannya sama. Yang tadi temennya itu dapat 8 menit. Seperti itu ya, Yata ya? Oke. Kalau yang Iya lain, Bu. kalau yang lain kegiatan bermakna Saya apa? Bu, Oke, silakan Suparta. ini Bu, karena permasalahan ini sesuai dengan karakteristik dari daerah saya Bu, yaitu dari kampung Bapak Bu. Di sana kan banyak air keruh, air hujan itu ditampung di sumur Bu, sehingga kan keruh dia. Nah, untuk mendapatkan air jernih itu ternyata bisa menggunakan cara ini Bu. Terima kasih ya Bu sudah memberikan ilmunya ya. Dengan cara merancang percobaan ini kita bisa menjadi istilahnya tahulah ya, dari air yang keruh bisa dijadikan dengan air bening dengan menggunakan bahan-bahan seperti hijau, pasir hitam, dan yang lainnya Bu. Terima kasih Bu. Ibu jadi baper, Suparta. Oke, terima kasih ya. Semoga ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas refleksi yang sudah kalian berikan. Semoga menjadi pembelajaran yang bermakna dan jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next kita akan melakukan quiz. Link quiznya itu bisa kalian klik di PDF yang ada pada bahan ajar atau kalian bisa menggunakan kode game 090. Ini cuma ada 3 soal, nanti waktu kalian 5 menit, akan ada nilai langsung. Oke, sudah selesai. Wah, banyak sekali yang banyak sekali ya. Angga dapat 100 ya. Angga selamat ya. Semuanya sudah di atas KKM, luar biasa sekali. Berarti kalian menyimak dan mengikuti kegiatan dengan baik dan tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai. Terima kasih sekali. Ibu akan menginformasikan untuk kegiatan selanjutnya itu ada materi. Nah, kira-kira kalau ada gambar seperti itu, materi selanjutnya siapa yang bisa nebak? Ayo. Kita mau belajar Saya, apa? Bu. Oh, Yuli, silakan Yuli. Oke. Itu gambar kayu dibakar, Bu ya? Iya, Jadi kayu. arang. Oh iya, kayu dibakar jadi arang. Terus arangnya dipakai filtrasi. Oke, itu tentang apa kira-kira Yuli? Kita mau belajar perubahan pada benda, Bu ya? Iya, bendanya berubah ya setelah dibakar ya. Oke, terima kasih Yuli. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan benda, tepatnya perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan untuk bahan belajar akan Ibu informasikan setelah pertemuan ini ya anak-anak ya. Nah, Ibu berterima kasih sekali karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu mohon maaf apabila selama kegiatan pembelajaran ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa berjumpa di sekolah dengan cepat dan pandemi berakhir ya. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa dulu ya anak-anak ya, karena tadi kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih, Guru. Terima kasih Bu.